Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para peternak pemula maupun yang sudah senior, tapi wedhus gak gemuk-gemuk, wedhus gak meningkat perkembangannya, kita bicara tentang pakan. Jadi yang menentukan domba kita itu berhasil, sukses, bisa gede, berkembang biak, atau bahkan diluk-diluk mati, itu ya juga karena pakan. Hari ini kita akan ketemu seorang pakar ya, praktisi peternakan domba, Mas Deka Ginan ya. Kita akan tanya-tanya biar dia bongkar bagaimana pakan yang bagus, pakan yang tidak bagus, pakan bagus tapi berbahaya, makan yang murah tetapi bagus. Jangan kemana-mana. Bila perlu kalian bawa pulpen sama kertas kemudian dicatat. Penting soalnya ini. Kuliah ngono 2 SKS. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Mas Deka. Waalaikumsalam Pak Bambang. Siap. Nah, peternakan domba atau apapun kerja kita itu kan kepingin untung ya. Nah, tapi di tengah perjalanan biasanya ada kesalahan-kesalahan sehingga membuat kita tidak untung. Contohnya pakan. Bisa dijelaskan untuk mengedukasi teman-teman terutama penonton Agro TV. Iya, siap. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang terus menonton channel Agro TV. Ini pakan pembahasan yang menarik kalau tentang pakan ini. Jadi, apakah ada pakan yang istilahnya nanti membuat kita malah rugi gitu sia-sia ya? Atau sia-sia dalam kita bekerja dalam peternakan ini? Nah, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Kita seakan-akan kayak memberikan pakan itu bagus, tapi ternyata justru malah hasilnya kerugian. Ini hati-hati. Itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, kita membeli bahan pakan yang ternyata harganya tinggi, tetapi ternyata nutrisinya rendah. Kandungan nutrisinya rendah. Jadi ya gimana mau gemuk-gemuk? Nggak bisa. Ini saya kasih contoh, kemarin ada kasus. Ternyata yang dijual oleh penjual pakan ini adalah jungle, junggelnya jagung, tongkolnya jagung. Itu kalau bijinya jagung teman-teman, nutrisinya oke, tinggi. Atau tapi selampernya itu? Selampernya juga tinggi. Tapi kalau sudah masuk tongkolnya, satu, ini keras, itu akan menggerus rumen, itu bahaya. Menggerus rumen itu bisa. Yang kedua, tongkolnya jagung tadi, nutrisinya rendah. Gitu ya. Jadi kadung beli harga katakanlah sekilo 1.500, tapi ternyata hasil nutrisinya rendah. Jadi jangan berharap domba kita bisa gemuk. Nah, terus yang kedua, ini perlu kita perhatikan. Pakan hijauan Mas. Pakan hijauan tapi bisa merugikan. Nah, ini contoh. Kemarin saya melihat ada teman-teman yang ngarit kangkung di pinggir kali. Oh iya. Itu kan basah diangkat. Tapi kangkung kan bagus. Di kali-kali itu diangkat, di sungai lah itu istinya. Secara nutrisi kangkung ya bagus disukai domba. Tinggi ya. Tinggi. Kurang lebih 9% sampai 10 lah kangkung itu. Tapi teman-teman mohon diperhatikan caranya. Jadi kalau kita ngambil kangkung basah, terutama dari kali. Kalau misalnya teman-teman, jadi kali ini ada parasit-parasit yang nempel di kangkung itu. Maka bagusnya kalau misalnya teman-teman menggunakan kangkung yang diarit di kali atau di sungai, itu pastikan parasit ini hilang dengan cara dijemur dulu. Itu lebih bagus. Berapa lama jemurnya? Kurang lebih sampai 3 harian lah. Layu. Kalau memang dia sudah betul-betul layu, itu akan bagus. Kalau mau dikeringkan ya juga bagus. Kalau kangkung kan dijual malah dijual ya malah laku. Cuman kemarin ada pemberian pada saat masih basah-basah, habis nebas di kali langsung dikasihkan. Mungkin peternak ini kehabisan pakan kali ya. Jadi akhirnya dimakan domba, dombanya ternyata mohon maaf efek kena cacingan. Oh gitu. Itu. Nah, itu yang kedua, jadi basah. Faktor basah yang kedua adalah ngarit di pagi hari. Rumput ya? Di rumput-rumput biasa ya. Kalau rumput pakcong itu kan masih aman karena tinggi. Kalau rumput biasa itu teman-teman, di pagi hari masih ada embun, itu cenderung ada telur cacing yang dia itu nempel di situ. Jadi kalau teman-teman arit pagi hari belum kena sinar matahari, itu pasti ada efek di pencernaannya domba itu bisa jadi rawan kemasukan parasit atau cacing tadi. Makanya kalau kita sarankan apabila teman-teman pakan yang ngarit pagi, hindari. Jangan sampai masih basah di arit. Mas, mewakili orang awam ini saya.
apakah cacing yang untuk pakan mancing itu yang kelihatan atau cacing yang bagaimana yang dimasukkan? Bukan itu. Kalau pakan mancing cacingnya gede-gede kelihatan. Ada cacing-cacing yang sebenarnya dia itu kecil-kecil sekali. Tapi kalau nanti pernah kan ada kejadian kayak disembelih terus dilihat hatinya kayak ada parasitnya, di dalam perutnya itu juga ada, bahkan keluar pada saat kotorannya domba itu buang air itu ya kelihatan. Berarti apa namanya bibitnya yang nempel itu nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan di rumput, dan itu yang masuk istilahnya bibitnya. Oh gitu. Itu 4 bulan teman-teman. Kalau teman-teman nggak berikan obat cacing, pasti dombanya dipastikan kurus. Karena apa? Efek makanan yang masuk diserap oleh cacing parasit, bukan oleh itu. Ya, itu. Jadi bibit-bibitnya itu masuk. Berbeda, cuman berbeda kalau teman-teman nanam rumput pakcong ya. Rumput ini tinggi, mau diarit pagi hari pun tidak ada masalah. Tapi kan juga dilayukan ya. Jadi nggak ada masalah kalau di situ, karena dia nggak mungkin Tapi kalau dekat dengan tanah, rumput-rumput biasa itu, suket teki atau suket-suket apa, rawan. Tadi harusnya ngaritnya jam berapa? Bagusnya ya terkena sinar matahari di siang hari ke atas 9 itu sudah. Atau syukur-syukur dilayukan. Syukur-syukur atau sore sekalian sudah kena sinar matahari gitu. Gitu. Mas, terus rumput-rumput itu kan diberikan kepada domba-domba kita. Mumpung dombanya doyan mangan, kemudian lolos saja, gimana? Ini juga termasuk bisa menyebabkan kerugian. Ada peternak yang ngasih pakan koyo elos. Iya, biar cepat gede. Biar cepat gemuk, wis setiap rumputnya habis dijoli, ditambah terus rumputnya. Teman-teman jangan lupa untuk lakukan manajemen, ini penting. Jangan kita menganggap dombanya nanti gemuk kalau seperti itu, habis langsung isian. Diloloh lah pokoknya. Jadi manajemen pemberian pakan itu ada sebenarnya di 3 waktu. Pagi, sore, dan di jam 10 malam. Ini paling efektif di 3 ini. Tapi kalau jam 10 malam nggak dikasih, nggak apa-apa. Teman-teman bisa mengambil di range waktu pagi dan sore. Sore ini diperbanyak karena waktu malamnya kan panjang. 2 kali ya. Jadi mengambil 2 kali atau 3 kali. Kenapa kok tujuannya seperti itu? Tidak langsung diisi terus gitu. Satu, proses pencernaan ruminansia itu dia butuh memamah biak. Kalau waktu istirahat ya? Kalau teman-teman berikan waktu jeda kosong, tidak ada makanan, itu dia justru bagus. Dia akan melakukan proses memamah biak lagi. Jadi gayemi. Jadi kenapa kok domba itu tidak dikasih makan tapi kayak ngunyah-ngunyah itu ruminansia memang karakternya berarti gitu. Setelah makan, dombanya harus santai berapa jam sambil kecap-kecap itu. Betul. Itu justru bagus. Bukan berarti dijoki, diisi terus pakan, bukan. Jadi gunakan waktu itu. Terus yang kedua efeknya justru memicu nafsu makan. Pada saat dia, jadi gini, bisa kita lihat kayak kita makan pas lagi lapar, sama kita sudah kenyang terus ditawari makanan lagi. Iya, kan nafsu ya. Nafsunya kita kan turun. Nah, begitu juga domba. Ketika dia lapar dan waktunya dia makan itu, instingnya dia sudah tahu, oh nanti sore tuannya akan ngasih pakan lagi. Sing ngeramut, sing melihara akan ngasih pakan lagi. Ya itu dia instingnya akan situ dan gitu ya. Nafsu makannya akan terus terjaga. Gitu. Ketimbang dikasih terus. Jadi sudah kenyang dikasih ya. Berarti intinya kita akhirnya buang-buang pakan. Berarti intinya 2 kali lah ya. 2 kali di waktu pagi dan sore. Dan ini sangat membantu bagi kita pekerja yang mungkin domba ini sebagai usaha sampingan seperti itu. Domba itu berapa banyak sih makannya? Domba itu makan itu kurang lebih sebenarnya 12% dari bobot badan. Atau kalau teman-teman mau ngelebihkan pun tidak apa-apa. Tapi supaya mudah hitung-hitungannya, gini aja. Kita ambil 10%. Ini biar mudah. Artinya kalau bobot domba itu 40 kilo, berarti dia butuh 4 kilo untuk 1 hari. Berarti kalau misalnya 12% ya 4 kilo lebih lah. Tingkat palatabilitas, tingkat disukai oleh ternak itu masih pakcong karena bulunya minim itu. Jadi suka. Nah itu. Sambil teman-teman amati, kira-kira dia masih mau makan lagi enggak? Kalau memang dia masih mau makan, berarti dia masih butuh tambahan. Enggak apa-apa. Itu dikasih. Basah, kering juga segitu? Kurang lebih sebenarnya bahan kering itu. Oh gitu ya. Bahan kering. Jadi kurang lebih 1,5 kilo itu untuk dia makan pagi. 2 kilo ya berarti kan 40
Iya. Jadi ketemunya 4 kilo, 4 kilo per hari kalau 10%-nya. Nah, jadi 2 kilo lah ya. Nah, jadi dia butuh 2 kilo di pagi, 2 kilo di sore. Nah, Gitu kalau aja di ya. teman-teman lihat dia masih kurang ya ditambahi. Ya, rata-rata ya kan domba lokal itu kan ya 40 kilo ya, 30 kilo gitu. 30 kilo, 40 kilo lah seperti itu. Yang anak-anak nggak ada penanti. Pokoknya segitu lah standarnya. Jadi artinya 1 ekor domba teman-teman harus siapkan di pagi hari itu dia minimal 2 kilo. Sorenya juga 2 kilo. Nah, terus pakan yang bagus, ini pakan hijauan dulu Mas, kita ngomong. Pakan yang bagus dan pakan yang tidak bagus dan pakan yang membahayakan. Nah, kira-kira sing gampang diingat gitu loh. Iya, iya. Gimana? Pakan yang bagus itu pakan yang gimana? Pakan yang bagus itu pakan yang disukai ternak. Yang kedua nutrisinya tinggi, yang ketiga mudah didapat. Teman-teman itu. Nah, apa itu? Contoh sederhana ya rumput pacong. Itu gampang didapat, mudah ditanam, nutrisinya tinggi, terus volume panennya juga tinggi. Kalau ngarit Mas, misalnya nggak punya pacong. Kalau ngarit nggak punya pacong suket ya apa? suket biasa itu, ya itu nutrisinya masih di bawah pacong. Yang kedua teman-teman nyarinya juga belum tentu bisa dapat hari ini dapat di sini, besok harus cari sebelah sana gitu. Akan memakan waktu. Terus yang ketiga rumput pacong ini ngarit setengah jam sudah dapat banyak. Kalau rumput biasa ngarit setengah jam itu paling dapat satu sak. Tapi kadang-kadang gitu. rumput kalau cari rumput lapangan istilahnya rumput sawah. Rumput sawah. Itu kan rawan juga bahaya, kadang-kadang ada pestisida ke situ. Iya, itu faktor. Ada kemarin kasus teman-teman itu ternyata rumput ini diobat suket. Iya, kayak diracun gitulah untuk memang mematikan rumput gulma-gulma. Tapi gak tahu. Nggak tahu, langsung diarit. Jadi termakan sempat di domba, dombanya akhirnya sakit. Nah, itu hati-hati juga teman-teman. Jadi sebenarnya ada lagi yang lebih istilahnya kalau kita di dalam agama, kita ngarit, namanya kita kan nggak punya suket ya. Iya. Kita coba ngarit ke lahan orang lain sana. Ternyata itu lahannya orang. Iya. Orang itu juga ternyata sengaja ternak, suketnya dibiarkan. Kita datang, kita ngarit di situ karena kita dimasukkan gelangsing. Nah, akhirnya dimasukkan gelangsing. Orang yang ngerasa kehilangannya ibaratnya kan kita secara mencuri. Ini ya makanya inilah pentingnya menanam pakan. Kita punya rumput pacong atau apa itu nanti bisa kita manage sendiri, kita manajemen sendiri. Pakan itu kan ada rumput yang ditanam itu kan ada pacong. Setahu kita itu ada apa? Jenis-jenis lain ada, seperti gajah, red napier, odot, membasa dan lain-lain itu. Terus yang paling mudah didapat ya Mas ya, untuk orang awam itu, kira-kira jenis apa? Rumput gajah itu? Kalau rumput sebenarnya masih jenis pacong yang paling gampang hari ini, karena kita menyediakan bibitnya kalau teman-teman butuh. Terus yang kedua, hidup di keadaan kering ataupun basah dia bertahan. Berarti kita nanam ya? Nanam. Itu. Gajah dengan rumput pacong, efeknya bulunya itu masih lebih banyak gajah. Gitu. Jadi kalau kita ngarit, rodok-rodok gatel kalau kita ngarit ada bulunya rumput gajah, karena hampir banyak bulunya. Itu berapa banyak? Satu bongkok gitu? Kalau satu bongkok kurang lebih bisa 25 kilo. Oh, 25 kilo. Itu berarti untuk itu. Kalau 4 kilo, 25 kilo, anggap aja untuk 5 ekor ya. 5 ekor lebih domba ya. Bisa untuk bongkok itu ya, 5 ekor. Jadi satu hari. Teman-teman cobalah kalau misalnya belum nanam, ya silahkan ditanam. Dirasakan sendiri manfaatnya. Yang penting intinya domba ini pastikan, itu saya sudah ulang dulu di video sebelumnya, segonya, nasinya ini sudah ada. Nasinya itu ya rumput pacong. Tinggal kita cari pelengkapnya. Campur-campurannya. Lauknya ini apa? Ya, yang nutrisinya tinggi ada indigo vera, ada lam toro, ada gamal. Itu bisa dibuat pelengkap ya. Nggak misalnya gini kan, rumput hijauan, sebutlah pacong. Itu kan nasinya. Kan harusnya ada pelengkapnya konsentrat. Nah, kita kan masih awam misalkan. Konsentrat itu apa? Kalau mau beli yang jadi kan larang. Dia mau mencampur, ngumpulno selamper, ngumpulno segala macam itu kan ya kadang-kadang kita tidak tahu. Lah, yang paling gampang itu apa?
Yang paling gampang itu ya kita menanam apa? Indigo vera, gamal. Ini jenis-jenis legum yang jenis-jenis unggul. Kacang-kacangan bisa. Kacang-kacangan juga bisa, ada misalnya kedelai, jagung. Itu bisa teman-teman kalau memang mau. Cuman ya harganya beli bibitnya dulu, biji-bijian gitu. Tapi indigo vera sama apa namanya? Indigo vera, singkong bisa. Singkong bisa, nutrisinya bagus. Jadi sebutan legum ini adalah hampir dipastikan nutrisinya sudah di atas 20%. Gitu. Jadi gamal, indigo vera, lamporo, ada yang menggunakan singkong karet, singkong Papua, sama. Gitu ya. Nutrisinya tinggi dan disukai ternak bagus. Berarti misalkan punya lahan gitu ditanami pakcong, terus singkong bisa. Itu adalah pete, pengganti konsentrat, karena konsentratnya tadi kita nggak punya, tapi kita punya tanaman-tanaman unggulnya. Terus pakan yang berbahaya selain nyolong. Pakan yang berbahaya yang ketiga adalah pakan yang kondisi airnya tinggi. Jadi pakan yang sebenarnya belum dilayukan, belum di tingkat kandungannya itu airnya tinggi, efeknya biasanya dua. Satu mencret, yang kedua kalau nggak mencret ya kembung. Biasanya itu menyebabkan kematian pada domba. Nah, ini juga harus hati-hati. Berarti domba kembung itu karena disebabkan pakan yang kadar airnya tinggi masih. Belum ada proses pelayuan, belum ada proses pengeringan atau apalah istilahnya. Tapi domba-domba yang dilepas di lapangan itu kok dia makan aja gimana? Nah, berbeda kasusnya. Kalau domba ketika di lapangan, dia mengetahui kebutuhannya dia. Ngukur sendiri ya? Ngukur sendiri. Jadi nggak akan ada masalah. Dia butuh rumput segini, itu kebutuhannya dia terukur cukup sendiri. Ya? Cukup. Dan kalau dikurungi, dia hanya dapat satu kunci pakan dari itu aja. Sing peternaknya. Peternaknya ngasih itu ya itu, dan aslinya ini masih banyak kekurangan. Nggak dikasih premix. Nah, kalau dia di alam bebas, dia dapat si mineral dari bebatuan kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini, nah, kita haruslah yang mengerti ternak kita. Berarti intinya begini pembicaraan kita. Pakan itu harus yang bagus ya. Kalau pakan itu nggak susah-susah ngarit ya, punya bank pakan. Nanam yang paling gampang adalah nanam rumput budidaya, pacong. Pak Deka juga menyediakan bibitnya, siap. Nah, terus untuk konsentratnya, untuk tambahan penguat itu, pakan yang ditanam itu termasuk apa tadi? Indigo vera, pete, gamal, habis pete, terus singkong-singkongan itu ya. Singkong-singkongan. Itu. Sebenarnya kalau dipahami itu tidak sulit ya. Tidak sulit. Ya, kalau jadi beternak itu sebenarnya kuncinya yang pertama siap secara pakan. Yang kedua kita perawatan. Pakannya nanti dilayukan dulu. Terus pemberian pakannya 1 ekor itu rata-rata 4 kilo. 4 kilo. Dibagi dua, siang dan sore. 12% atau 15% lah dari bobot. Selama ini kan kita itu yang penting gelemangan, selesai. Biar cepat gede, cepat gemuk. Jadi belum tentu kambing atau domba yang diberikan pakan terus-menerus akan gemuk, teman-teman. Kalau satu, ya nutrisinya rendah. Yang kedua, pakan tersebut ternyata cuman rumput gitu ya, juga nggak ada konsentratnya, nggak ada pakan konsentrat atau pakan-pakan legum yang justru punya protein tinggi. Luar biasa ini, sudah 20 menit lebih nggak terasa ya. Iya, inilah tentang pakan itu menarik. Tentang pakan itu menarik ya. Pertemuan berikutnya kita akan bicarakan yang lebih menarik lagi. Siap. Terima kasih edukasinya, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.